Halo nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, kisah lengkap full jalan cerita One Piece chapter 1128 itu ada di sini ya. Ya, sini akan menarik karena kita diberikan bagaimana penjelasan detail percakapan One Piece 1128-nya di Pulau Para Raksasa Elbaf itu. Chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan Sanji dan juga Nami. Mereka berkata, Nami, jika ini semua hanyalah mimpi, tidak mungkin ada orang yang akan tiba-tiba muncul kan? Nami kala itu merespon, memang biasanya kau mimpi apaan? Sanji yang melompat terbang itu kini melewati bangunan dan pohon yang katanya Yggdrasil. Mereka lalu bertemu dengan yang lainnya. Zoro lalu melanjutkan, saat aku jalan menuju ke arah suara orang ini sedang mengalahkan kelinci raksasa. Kau harusnya bisa kalahkan kucing singa sendiri kan, Usopp? Dia berteriak, aku sedang dimakan kucing monster tepat setelah bangun. Aku sedang panik kala itu, Zoro. Momen ini akhirnya membuat reaksi yang menarik dari kapten mereka, Monkey D. Luffy, dan situasi sekarang semakin gawat lagi pada penggambaran chapter 1128 dan bagaimana chapter kedepannya itu nanti. Nah, kita mulai. Oh ya, namun sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, adegan kembali dilanjutkan lagi. Usopp mulai mendeklarasikan pada chapternya kali ini. Dengar, kesimpulanku adalah kita sedang memakai baju kesatria Elbaf kan? Tapi tunggu dulu, tak mungkin baju ini bisa ditemukan di Elbaf yang merupakan pulau raksasa itu. Mereka tak akan punya baju yang cukup untuk kita. Nami di sini merespon, jadi kalau kita di Elbaf, kita berubah jadi raksasa. Ini tak mungkin juga sebuah pohon kan? Mereka kebingungan di sana. Zoro mulai menambahkan, sepertinya ada warga dalam kota ini. Ayo kita tanya-tanya dan cari tahu lebih dulu. Mereka kemudian sudah berjalan ke sana. Zoro di sini bereaksi lagi. Woi, lihatlah betapa besarnya itu. Tak ada jalan untuk mencapai laut. Luffy yang penasaran itu juga melanjutkan, itu benar. Ayo kita ke kota sekarang. Walau kru kita lebih banyak dari sini, tapi kurasa tidak semuanya di sini kan? Sanji menambahkan dan Nami juga merespon, ya aku juga tidak mendeteksi Robin-chan di radarku itu loh. Entah dia sedang kemana sekarang ini. Mereka sudah mulai berpetualang dari sini. Percakapan terjadi lagi ya. Ada yang senang, ada yang panik. Kenapa kalian malah senang seperti itu? Apa kalian sadar betapa anehnya tempat ini? Walau luas tapi tak ada tanda-tanda angin doh. Jangan cemas Nami-san, aku ada di sini bersamamu. Nah, itu memang Sanji mengatakan seperti itu. Tiba-tiba ada yang datang. Tidak, Luffy merespon. Oh, itu belalang yang keren. Apa ini? Pendatang baru. Ya, orang itu kayak berpenampilan Viking pula ya nakama. Sanji di sini tuh bertanya, siapa kau Pak Tua? Kita ini di mana? Apa kau tahu sesuatu tentang soal teman kami ini? Pak Tua itu merespon, banyak sekali pertanyaan orang baru. Maaf tapi aku sedang buru-buru sekarang ini dan tidak bisa mengobrol. Semua wilayah luas ini adalah milik Sun God tersebut. Dewa, aku adalah pelayan Lord Iska yang menguasai kastil Big Stain tersebut. Salah satu anggota Luffy bertanya, tunggu, ada orang di dalam kastil itu ya? Bukankah itu kucing? Mereka kaget. Maaf, kucing itu. Dia lalu melanjutkan, bisa dibilang ini adalah pulau para dewa. Nah, pembuka dialog tersebut memanglah menarik. Reaksi Nami yang takut karena sebelumnya kucingnya memang telah mereka buat babak belur itu, dia melanjutkan lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Needle God, Headhog pasti juga merasa lapar kan? Ada sebuah insiden di kota di mana Irgat sang kelinci raksasa dibakar sampai mati, yang membuatku jadi agak telat. Jika kalian juga sadar, sebaiknya kalian ke kota untuk cari makanan. Dia masih mengatakan lagi, untuk amannya aku akan beritahu. Kalian sama sekali tidak boleh pergi ke sisi seberang istana walau demi apapun. Luffy penasaran, emangnya kenapa? Nah, Luffy bertanya nih, dan di sini mengatakan di sana terdapat kuil Sun God itu dan ada prajurit ganas yang menjaganya. Tak ada yang pernah mendekati kuil dan pulang hidup-hidup sejak hari itu. Nami berteriak, seharusnya kau jangan katakan itu Pak Tua. Nami kayaknya tahu ya, Luffy juga sudah penasaran pasti akan dikunjunginya kan? Tiba-tiba, swat, Luffy sedang melesat lari dan mengejutkan yang lainnya. Oke Pak Tua, terima kasih bantuannya. Dan maaf untuk semuanya ya. Zoro
menambahkan, prajurit ganas ya. Sanji merespon, kok itu juga alasan kenapa Luffy jadi begini. Pikirkan sekali lagi Marimo. Luffy yang lari kencang itu mengatakan, bau petualangan sudah menunggu kan? Prajurit ganas dewa itu ya. Mereka yang lainnya juga mengikuti. Apa di sini sama sekali tidak ada rumah? Seberapa jauh sebenarnya jalan ini? Lihatlah istana itu, woi. Bentuknya sama dengan yang kita lihat tadi. Luffy yang kaget. Ada yang kesini. Mereka juga pakai baju Elbaf. Tak masalah, aku akan menghindar saja dan terus melanjutkan petualanganku. Tiba-tiba, twang, Luffy menabrak kayak semacam kaca tersebut. Apa yang terjadi? Zoro bingung. Mereka lalu berada di luar ruangan itu dan ternyata mereka malah menemukan Chopper setelah kekacauan tersebut dan setelah Luffy menabrak kaca itu ya. Mereka semua sekarang sudah berada pada sebuah pagar yang terjebol tersebut. Luffy dan yang lain itu menemukan beragam peralatan seperti raksasa yang dibuat dari logam. Sanji merasakan bahwa ini kayak semacam cermin yang memantulkan pemandangan tanpa batas. Zoro di sini merespon. Jadi itu artinya ada rasa terampil yang membuat ini kan. Mereka memasukkan manusia dan binatang ke dalam pulau tersebut dan kota itu mengamati mereka pula. Itu kedengarannya sangatlah seram. Apa ini benar-benar Elbaf? Rumah mini raksasa di dalam pulau raksasa ya. Nami lalu berkata, itu belum pasti kan? Yang pasti adalah mereka itu raksasa. Kita harus keluar dan melihatnya bagaimana dengan yang lain. Ayo kita kabur sebelum raksasa itu kembali. Kurasa kita harus kembali ke kota dan mengumpulkan info untuk jaga-jaga kan. Kalian orang-orang aneh harus mencegah konflik dengan para raksasa. Hei Luffy, jangan lagi. Tiba-tiba sosok ular besar muncul dan Luffy melompat di sana. Apa boleh aku hajar dia sekarang ini? Di sana juga ada tikus besar loh, burung gagak besar dan juga ular tersebut. Saat itu ada langkah kaki dan seseorang misterius dengan tanduk rusa dengan tongkat berlambangan matahari. Nah, siapakah dia? Dia lalu berkata seperti ini, kalian ini bukannya waktunya main-main. Pastikan kalian bunuh mereka dengan satu pukulan jika Sun God kembali. Dia melanjutkan, Luffy kau berlebihan. Itu bukan aku. Aku cuma menyebarkan api dari perapian itu saja. Kepanikan memang terjadi di sana ya nakama. Luffy sudah tertawa lepas itu dan sang raksasa muncul dengan tanduk rusa tersebut. Kayaknya dia sudah berada dalam mode nikah itu sob. Benar-benar luar biasa tuh. Usopp lalu mengatakan, Luffy kita dalam masalah. Sun God sudah kembali dan kita harus kabur. Gomu-gomu down pistol. Pam Zarya sudah hancur-hancuran. Di sini nih ada kata Halimun God dari seseorang ya. Mereka yang kabur itu sementara Luffy dan juga yang lainnya itu mengikutinya. Raksasa itu besar sekali dan dari awal dia sudah kelihatan aneh. Zoro kemudian bereaksi. Tiba-tiba kucing di depannya lagi itu ketakutan karena kedatangan rombongan Luffy. Chopper paham apa yang dikatakan kucing itu. Dia bilang, aku akan ingat momen ini. Karena ketakutan kucing tersebut tuh membawa semuanya kabur. Nah, Nami berkata, ini bukan harta karun, tetapi cetak biru pulau kotak ya. Dengan kata lain ini adalah sebuah peta kan. Zoro melihat di belakangnya raksasa itu sudah mengejar. Dia datang Luffy. Sang monster raksasa dengan tanduk rusa itu mengejarnya seperti teknik Basil Hawkin. Beraninya kalian mengacaukan negeriku ini. Kucing tersebut lari ketakutan dan dia itu menambahkan, jika kita lari ke depan pasti ada cermin lain kan. Jika kita hancurkan bersama dengan pagar luarnya, kita akan bisa kabur keluar sekarang juga. Oke, ayo kita lakukan sekarang nih. Dan mereka semuanya berteriak dan melanjutkan dengan cukup cepat itu. Sementara itu para orang-orang di area tersebut melihat momen itu dan mengatakan, apa? Sun God sudah marah ya? Sementara itu Sun God itu merespon, takkan kubiarkan kalian kabur dengan mudah. Nah, chapter 1128 ini berakhir sampai di situ ya percakapannya nakama. Ini memang sebuah awal yang menegangkan. Ya sebenarnya chapter itu cukup seru sih karena momen ini terjadi dengan sangatlah heroik. Tetapi bagi kita sebagian para fans itu pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya siapa raksasa yang menggunakan tanduk rusa itu tadi? Banyak dari para fans yang berkata bahwa dia adalah Loki kan, atau malah sihir dari manifestasi kekuatan dewa Loki tersebut. Kenapa banyak yang mengait-ngaitkan dengan hal itu semuanya? Ya karena biasanya kemampuan Loki itu memang berkaitan dengan ilusi ya nakama. Itulah yang menarik untuk kita nantikan ke depannya nanti di chapter 1129-nya. Tapi ini malah akan menjadi momen seru lagi sih setelah Luffy benar-benar menunjukkan momen perubahan menjadi Sun God of Nika di pulau raksasa tersebut. Kalau ditanya-tanya siapa Dewa Matahari di Elbaf ini yang asli, ya itu sudah jelas ya, Mugiwara no Luffy adalah yang asli sekarang ini. Nah, adegannya selesai sampai di situ.
Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai jalan cerita detail percakapan One Piece chapter 1128-nya. Jadi terima kasih ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.